Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas game yang sedang happening di Telegram Mini Apps, yaitu GG Arcade atau Good Game Arcade. Game ini termasuk game play to earn. Jika kalian penasaran, ayo ikut saya. Di halaman pertama kita disambut dengan web yang sangat menarik. Ada yang membuat lebih menarik soal nominal yang sangat besar. Mungkin kalian bertanya-tanya apa itu? Saya akan memberi penjelasan sedikit. Ini adalah total pool hadiah stake untuk para player yang bermain dan melakukan stake, jumlah dari total SEI dan TON. Setiap hari pool akan dirilis sebesar 3% dan dibagikan ke setiap pemain setiap hari. Ini adalah jumlah keseluruhan stake yang dilakukan player untuk mendapatkan hadiah setiap hari. Dan ini adalah total stake yang saya lakukan, dan mendapatkan hadiah $1 setiap hari dalam bentuk SEI dan TON. Jika kalian ingin melakukan stake, bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, kalian tekan stake more, lalu kalian tekan confirm. Setelah itu kalian masukkan jumlah yang ingin di stake. Jangan lupa centang yang di bawah, lalu confirm. Dan selesai, kalian bisa mendapatkan hadiah kalian setiap hari. Jumlah stake sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak hadiah setiap hari. Tetapi ada poin penting yang bisa meningkatkan pendapatan kalian, yaitu menggunakan booster. Saya sekarang sedang menggunakan booster 50%. Untuk kalian yang ingin mendapatkan booster, kalian bisa mendapat dengan cara mengumpulkan poin keaktifan setiap hari. Dan ini adalah poin keaktifan saya hari ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal penting untuk kalian mendapat GGA dan poin keaktifan. Untuk mendapatkan GGA, kalian bisa mendapatkannya setiap hari dengan otomatis dengan catatan total poin keaktifan kalian akan dikurangi sebesar 20% setiap hari, dan otomatis terkonvert menjadi GGA. Jumlah GGA yang didapat tergantung seberapa banyak poin keaktifan kalian dan ketersediaan GGA setiap hari. Karena maksimal GGA yang dibagikan sebesar 200.000 ke seluruh player yang memiliki poin keaktifan. Berikut adalah jumlah GGA yang saya dapat dari poin keaktifan saya kemarin. Dan ini adalah total GGA yang saya dapatkan selama ini hasil dari convert poin keaktifan. Untuk mendapatkan keaktifan poin, kalian bisa memainkan beberapa game yang tersedia seperti Goblin Guard, Jumping Goblin, Tower Goblin, Goblin Bridge, dan Pocket Quest. Ada cara lain selain bermain game. Kalian bisa menyelesaikan misi harian. Kalian bisa mendapatkannya dari Daily Check-in, Daily ADS, menonton iklan, mengaitkan OKX Wallet, mengundang 3 teman, bergabung dengan channel di Telegram, mendengarkan apa itu GGA Ecosystem, dan mengunjungi halaman OKX Web. Selain yang saya jelaskan tadi, kalian bisa mendapatkan lebih banyak poin keaktifan dan GGA dengan cara melakukan pembelian item di game Pocket Quest. Selain itu, mengundang teman juga memberikan 30 poin keaktifan dan 3 GGA dari setiap orang yang kalian undang. Saya akan memberi tips dan trik untuk pemain baru yang ingin memainkan Pocket Quest, dan beberapa build yang sering saya gunakan untuk menyelesaikan beberapa chapter dalam game tersebut. Jika kalian penasaran, ayo kita lanjut. Kita sudah masuk di dalam gamenya. Untuk pemain baru, kalian akan langsung disuguhkan tutorial yang disediakan dev. Kalian bisa menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika sudah, saya akan membagi tips dan trik untuk pemain baru. Langkah awal, kalian bisa mengunjungi shop terlebih dahulu untuk mengambil hadiah gratis 600 coin dan 120 games. Di sini juga kalian bisa melakukan pembelian games dengan nominal yang tertera, agar memudahkan perkembangan akun Anda. Ini adalah peti chest equipment. Untuk membukanya, kalian membutuhkan kunci dan harus menyelesaikan chapter 30 terlebih dahulu. Ini adalah persenjataan yang bisa kalian beli menggunakan koin dan games. Halaman ini akan refresh setiap reset server. Adapun kalian bisa menggunakan opsi lain, yaitu menonton iklan untuk melakukan refresh. Terdapat juga peti persenjataan yang bisa kalian buka menggunakan games atau menonton iklan. Di dalam chest terdapat item kartu persenjataan dengan berbagai jenis, tetapi semua itu tergantung level chest kalian. Semakin tinggi, semakin banyak kalian mendapatkan kartu senjata dan item langka lainnya. Saya akan membagikan atribut atau perlengkapan yang saya gunakan. Semakin tinggi level atribut kalian, akan menambah art dari goblin kalian. Di sini juga terdapat batu mulia yang bisa kalian tambahkan ke dalam atribut kalian. Dari setiap batu memiliki kelebihan masing-masing. Ada juga, ini adalah equipment yang saya dapatkan ketika saya menyelesaikan chapter. Dan ini adalah material yang dibutuhkan untuk meningkatkan equip atau atribut kalian. Kalian bisa mendapatkan dari menyelesaikan stage dan menghancurkan equipment yang dirasa tidak berguna.
Dan tidak lupa juga kalian harus menambahkan skin agar goblin kalian terlihat keren dan dapat meningkatkan ATK. Selain itu setiap skin goblin memiliki skill unik masing-masing. Untuk mendapatkan skin kalian harus mengumpulkan 10 fragmen skin, yang bisa kalian dapatkan dengan cara menonton iklan atau membeli di daily shop. Tapi saya hanya menyarankan menggunakan Goblin King, karena skillnya sangat berguna dan bagus yaitu menambah 1 bumerang tambahan ketika menyerang menggunakan persenjataan tersebut. Tidak lupa juga kalian harus menambahkan skin backpack ini sangat berguna karena dapat menambah darah ketika kalian bermain. Setiap backpack juga memiliki skill unik masing-masing yang bisa kalian dapatkan, ini hanya opsional saja kalian bisa memilih yang kalian suka. Untuk mendapatkannya sama seperti mendapatkan skin goblin tadi yaitu dengan cara menonton iklan. Jika sudah, mari kita lanjut, saya akan memberikan build persenjataan yang saya gunakan, ini sangat berguna bagi kalian. Tetapi setiap persenjataan memiliki level yang berbeda, untuk meningkatkan level kalian bisa membelinya di daily shop, membuka chest, menyelesaikan stage, dan menyelesaikan dungeon. Tidak lupa juga kalian harus menambahkan skin peliharaan kalian agar terlihat keren dan bisa menambah HTK kalian. Jika peliharaan kalian menggunakan skin kalian bisa mendapatkan skill unik juga. Tetapi saya lebih sarankan menggunakan skin burung hantu, karena di awal battle kalian akan diberi 1 bumerang tambahan. Untuk power akun kalian, kalian bisa lihat di bagian atas, power tersebut dikumpulkan dari semua level atribut kalian dan level senjata kalian. Dan sekarang ayo kita mulai battle di in-game. Kita sekarang sudah di dalam battle, karena saya sudah menggunakan skin peliharaan burung hantu saya mendapatkan 1 bumerang tambahan ketika di awal battle. Mari kita masukkan item ke dalam backpack. Jika backpack kalian penuh dan ingin memasukkan item lain kalian bisa menambah slot backpack, dengan cara menonton iklan. Jika terjadi kesalahan saat menonton iklan atau iklan kalian tidak muncul, kalian bisa tunggu beberapa saat, dan lalu coba lagi. Di awal battle kalian akan diberi gratis 1 kali refresh untuk meningkatkan item kalian, atau menambahkan item lain. Jika dirasa item kalian lebih kalian bisa menjualnya dengan cara menekan dan menggeser ke bawah untuk menjualnya. Setiap item LV1 kalian hanya akan mendapatkan 1 koin saja. Jika sudah mari kita mulai. Di setiap chapter terdapat 20 wave. Dan setiap kalian membunuh musuh kalian mendapat XP untuk menaikkan level dan untuk mengaktifkan trait di dalam game. Setiap kenaikan level diberi 3 opsi trait, tetapi yang hanya bisa dipilih cuma 1. Jika trait yang dirasa kalian kurang bagus, kalian bisa merefreshnya dengan cara membayar 30 gems. Jika dirasa cocok tetapi kalian ingin mengambil lebih dari 1 kalian bisa mengeluarkan 50 gems tambahan. Tetapi kalian hanya bisa menggunakannya selama 3 kali di setiap pertempuran jadi mohon diperhitungkan. Setiap kalian menyelesaikan wave kalian mendapat 10 coin untuk kalian gunakan merefresh persenjataan dan mendapatkan item lain, tetapi minimal refresh adalah 15 coin. Efek skin goblin sangat luar biasa, kita mendapatkan bumerang tambahan saat menyerang, itu sangat berguna. Ini merupakan damage yang dihasilkan pertempuran tadi. Untuk kalian yang ingin mengetahui trait apa saja yang kalian sudah pilih, kalian bisa pergi ke pengaturan di bagian pojok kiri atas. Kalian bisa melihat berapa banyak trait yang kalian gunakan dan bintang berapa senjata yang kalian gunakan. Kita sudah di wave 10, ini adalah pertengahan dari total wave. Ini adalah damage yang keluarkan untuk mengalahkan wave sebelumnya. Ini trait dan persenjataan saya yang saya gunakan untuk mengalahkan musuh di wave sebelum-sebelumnya. Untuk trait kalian bisa mengikuti apa yang kalian perlukan atau item persenjataan yang kalian bawa. Mari kita lanjut lagi.
Di wave 10 kalian akan dihadapkan dengan Mid Boss. Mid Boss ini sangat kuat dan memiliki darah tebal. Kita sudah di wave 20, ini adalah wave terakhir dari chapter ini. Ini adalah final trike dan persenjataan yang saya gunakan untuk mengalahkan musuh. Mari kita lanjut lagi. Selain itu, kalian bisa mengatur kecepatan agar kalian bisa lebih cepat menyelesaikan wave dan menghemat waktu kalian. Di wave 20 juga kalian akan dihadapkan dengan boss. Ini adalah boss terakhir, jadi berhati-hatilah. Jika sudah menyelesaikan wave terakhir, kalian akan mendapatkan item tambahan, seperti koin, material, equipment, dan fragmen senjata. Selain itu juga kalian mendapatkan poin keaktifan sebesar 40. Jika kalian ingin memainkan Good Game Arcade, kalian bisa mendaftar menggunakan link rujukan yang saya sediakan di deskripsi atau di kolom komentar. Saya akan mengupdate perkembangan Good Game Arcade di sosial media saya, atau kalian bisa langsung mengeceknya sendiri di @goodgamearcade. See you, bye-bye. Sampai jumpa lagi.